Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik. Gimana kabarnya Nanda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan posisi duduknya? Sudah nyaman? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Nah, Nanda tadi sebelum ke sini ada kegiatan atau memang langsung tujuannya ke sini? Tujuannya langsung ke sini. Oke, tujuannya langsung ke sini. Kalau Ibu boleh tahu, Ananda tahu ruangan konseling ini itu diberitahu oleh teman atau Ananda yang searching sendiri? Diberitahu teman. Oke, apa yang Ananda ketahui mengenai konseling yang diberitahukan oleh teman tersebut? Dibilang sama teman bisa untuk jadi tempat curhat gitu. Itu benar ya Nanda. Di sini Bu perjelas lagi bahwa konseling itu adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini, di mana di sini ada Ibu sebagai konselor dan ada Nanda sebagai kliennya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prosesnya, langkah-langkahnya kita perkenalan terlebih dahulu. Ananda ingin Ibu yang memperkenalkan diri terlebih dahulu atau Ananda? Ibu dulu aja. Oke, Ibu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Yoza Mesa Putri Almasya. Ibu berasal dari Painan. Ada yang Ananda ingin tanyakan terkait Ibu? Sudah. Sudah. Oke, silakan Ananda untuk memperkenalkan dirinya. Sebelumnya nama saya Fadilatul Khairani, asalnya dari Padang. Oke. Biasa dipanggil Dila. emang dari kecil panggilannya Dila? Iya. Oke, Dila ya. Berarti Iya. Ibu sekarang manggilnya Dila saja. Iya. Oke. Ibu ulas kembali, konseling itu seperti yang kita lakukan pada saat ini, di mana kita duduk secara berhadapan, di mana juga tujuannya untuk mengentaskan hal-hal yang Ananda rasakan, baik itu rasa senang, sedih, kecewa, marah, pokoknya rasa apapun itu yang sekarang sedang mengganggu pemikiran Ananda. Nah, dan juga Ananda di sini tidak perlu takut untuk menceritakan segala hal, baik itu berbentuk pribadi ataupun yang tidak ingin Ananda beritahukan kepada orang lain. Ananda dapat secara bebas di sini mengemukakan apa yang Ananda rasakan, mengemukakan rasa sedih, kecewa, amarah maupun rasa apapun itu. Karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaannya dan Ibu tidak akan memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin Ananda sendiri. Nah, Ibu juga di sini meminta Ananda untuk menceritakan apa yang Ananda rasakan itu secara terbuka dan juga sukarela menceritakan semuanya agar kita nanti juga mudah bekerja sama dalam mencari hal-hal yang akan kita entaskan nantinya. Sampai sini dapat dipahami Ananda? Paham Ibu. Oke, sudah bisa kita masuk ke dalam proses konselingnya? Sudah. Sudah, oke. Untuk saat ini, apa yang Ananda rasakan? Sedih, kecewa, campur aduk lah Ibu semuanya rasanya. Oke, kalau Ibu boleh tahu, apa hal yang membuat Ananda sedih, kecewa, dan campur aduk itu? Kayak gimana ya Bu ya, tiba-tiba kan awalnya kayak dekat sama cowok gitu, kayak kenal, tapi dia itu kayak ngasih pandangan awalnya itu kayak kita kayak ibaratkan dia itu mau sama kita, tapi tiba-tiba dekatnya belum lama sih, sebulan gitu. Ini pas awalnya itu udah ngerasa nggak mungkin nggak sih dia nggak punya cewek gitu, tapi ternyata tiba-tiba ada bukti, tahu-tahunya dia punya cewek, otomatis aku jadi selingkuhan orang gitu. Kayak nggak nyangka aja dia bilangnya kayak dia nggak mau sama cewek lain gitu, tapi di sisi lain aku suruh pergi juga nggak mau, dia maunya sama aku kata dia. Cuman setelah lihat bukti-bukti yang ada, nah lihat yang beredar lah gitu, diibaratkan dia punya cewek, yang ceweknya itu sayang sama dia dan dia disuruh milih antara aku dan dia nggak mau, dia nggak bisa milih kata dia bingung gitu. Di sisi lain saya kan juga butuh kepastian ya Bu ya. Nah jadi saya juga nggak bisa diposisiin kayak jadiin opsi sama orang gitu, udahlah dijadiin selingkuhan orang gitu, tapi dijadiin opsi lagi, siapa yang nggak sakit gitu dijadiin kayak gitu. Nah ditambah sebelumnya juga pernah ngerasain diselingkuhin. Oke.
sebelumnya diselingkuhin sama cowok juga kan, di tempat kuliahnya diselingkuhin sama teman satu prodinya. Terus itu tuh mereka ternyata deketnya udah 1 minggu. Nah, dapat bukti juga dari teman, dan ada aja lah gitu datangnya entah dari mana itu bukti, tahu-taunya mereka udah jalan ke sana kemari, tahu-taunya aku diselingkuhin gitu. Tapi pas ketemu seakan semua itu baik-baik aja. Pokoknya semua dibohongin, kayak diibaratkan di lembar yang sekarang mengulang hal yang sama kayak yang sebelumnya. Nah, Gitu. oke, terkait hal itu untuk saat ini hubungan Dila dengan cowok tersebut atau dengan Dila ada menghubungi ceweknya atau ceweknya ada menghubungi Dila? Enggak Nggak ada. Kalau hubungan Dila dengan cowoknya gimana sekarang? enggak ada. Dila bilangnya kamu fokus aja sama cewek kamu, nggak usah hubungin aku lagi. Nah, semalam Dila udah blok nomornya. Dia juga kalau misalkan Dila kasih tahu ke ceweknya, dia juga nggak mau. Pokoknya dia bilang dia nggak mau nyakitin ceweknya, tapi dia pertama kali nyakitin Dila gitu. Oke, berarti dia menyampaikan bahwa dia tidak ingin menyakiti ceweknya dan juga dia tidak ingin meninggalkan Dila. Iya. Oke, Dila, terkait dengan hal ini, Ibu ada satu teknik yang ada dengan konseling. Itu nama tekniknya itu ada spiritual emotional freedom technique. Nah, di dalam SEF atau biasa disingkat SEF ini itu ada 3 tahapan di dalam tekniknya. Yang pertama itu ada setup. Setup ini dimana kita itu mencari titik ketika sekarang Dila rasanya gimana? Sekarang ya masih nyesek kan? masih Kalau skor 1 sampai 5 berapa skor nyeseknya untuk saat ini? 3 kali. 3. Iya. Oke, berarti di tengah-tengah ya. Nah, sekarang ketika Dila ngerasa nyesek atau kecewa banget, itu ada bagian yang terasa nyeri atau tidak? Paling dada. Dan dari Iya. bagian mana itu? Oke, di sini. Iya. Berarti ketika Dila merasakan kecewa yang berlebihan, itu Dila Dila merasa nyeri di bagian dada Dila. Oke. Nah, itulah teknik setup dimana kita mencari tahu di mana titik yang terasa nyeri yang dapat mengganggu aktivitas Dila. Yang kedua itu ada tone in, dimana tone in ini Dila membayangkan kembali kejadian tersebut, Dila mengundang kembali hal yang telah berlalu itu untuk bisa melupakan hal tersebut. Dan tahap yang ketiga itu ada tahap tapping, dimana itu adalah akupuntur. Nah, dalam akupuntur ini dimana kita itu menghidupkan kembali lampu-lampu harapan Dila untuk kedepannya bagaimana dalam berhubungan ya pastinya. Nah, sebelumnya Dila sudah dapat dipahami mengenai teknik kita pada siang hari ini? Ya sudah. Oke. Dila dalam teknik ini ibu yang membantu Dila atau Dila melakukannya sendiri? Dibantu ibu saja. Oke. Nah, nanti di dalam teknik ini Dila silakan mengikuti apa yang ibu katakan dan ibu meminta izin untuk memegang beberapa bagian tubuh dari Dila. Apakah Dila bersedia? Bersedia. Oke. Sekarang Dila boleh ke depan gini. Di sini depan. Baik, bagaimana dengan posisi saat ini? Sudah nyaman? Sudah, Ibu. Sudah bisa rileks kiranya dengan posisi seperti ini? Sudah. Oke. Sekarang silakan pegang terlebih dahulu air ini. Nah, ketika Dila meminum air ini, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah di setiap tegukannya. Dan juga kita rasakan bagaimana nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita yakin bahwa setiap hal yang kita rasakan pada saat ini akan ada balasannya di kemudian hari. Oke, boleh minum sekarang Dila. Ya, rasakan rileks, minum airnya. Rasakan. Alhamdulillah. 3 kali aja. Alhamdulillah. Ya, 3 kali saja.
Oke, sudah cukup. Sudah. Boleh kita ketepikan ya. Nah, sekarang bagaimana rasanya Dila sudah bisa rileks? Sudah. Sudah bisa rasanya kita memasuki tahap-tahapan dalam self ini? Sudah. Sudah. Oke, kita masuk kepada tahap yang pertama. Tadi ada tahap setup, dimana di tahap ini kita mencari titik dimana yang terasa nyeri atau ngilu ketika Dila merasakan hal tersebut. Nah, sekarang tadi di daerah sini ya? Iya. Oke, Ibu izin pegang ya. Hahaha. Oke, sabar. Oke Dila. Nah, sekarang Dila sudah boleh menutup matanya. Oke, relax dengan atur napasnya, tenangkan pikirannya, bawa tenang. Sudah bisa tenang rasanya Dila? Sudah. Ya. Oke, di sini Ibu izin ya. Nah, tutup mata, Dila relax, Dila tenang, dan Dila Ibu meminta untuk Dila tenangkan pikirannya, kosongkan dulu pikirannya, dan ikuti apa yang Ibu sampaikan ya Dila. Iya, Bu. Oke, izin ya Dila. Tutup mata. Ya Allah, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa sedih, saya pasrahkan kebahagiaan saya kepadamu. Saya ikhlas dengan apa yang terjadi. Kita ulangi lagi ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa sedih, saya ikhlas dengan segala hal yang terjadi. Saya pasrahkan kebahagiaan saya kepadamu. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya yakin ada kebahagiaan di balik semuanya. Saya ikhlas dengan apapun yang terjadi. Oke, jangan dibuka dulu matanya. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu ada tone in, dimana Dila membayangkan kembali rasa kecewa, membayangkan kembali amarah yang Dila alami pada saat kejadian. Dan di sini coba Dila bayangkan pada saat ini seseorang tersebut ada di depan Dila. Mungkin satu hal atau dua hal yang ingin Dila sampaikan kepada orang tersebut. Dan bisa Dila membayangkannya? Bisa. Ada yang ingin Dila sampaikan? Sampaikan saja, tidak apa-apa, karena Dila di sini bebas menyampaikan emosi ataupun apa yang Dila rasakan. Dila, silahkan disampaikan apa yang ingin Dila sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Bentar. Ya, nggak apa-apa. Kenapa sih dari awal itu nggak jujur aja gitu? Kalau misalkan kamu itu udah punya cewek gitu. Awalnya aku itu nggak mau lagi loh buka hati buat deket sama cowok, karena sebelumnya aku udah pernah diselingkuhin. Nggak gampang loh buat terima semuanya, tapi waktu kamu datang, kamu yakinin dan selalu mengusahakan komunikasi biar aku selalu respon chat kamu, tapi nyatanya yang kamu kasih sama aja kayak bab sebelumnya. Tahu-taunya kamu udah punya cewek. Lihat tiba-tiba di TikTok muncullah kamu sama cewek kamu. Kamu bayangin gak sih gimana rasanya malam-malam
tiba-tiba dapat kiriman video kayak gitu, rasanya gimana, paham gak sih gitu. Ngebayangin gak kayak gimana hancurnya. Tiba-tiba kita suka nih sama cowok, tapi ternyata dia udah punya cewek. Ibaratnya kita dijadiin selingkuhan. Kebayang gak sih gimana rasanya dibohongin kayak gitu. Coba aja kamu jujur dari awal, aku juga gak akan ngerespon apa-apa. Kalau kamu bilang kamu punya cewek, aku juga gak akan ganggu. Masalahnya kamu dari awal kayak ngeyakinin kalau kamu itu gak punya siapa-siapa, kamu gak jadi milik siapa-siapa. Tapi Apa dia? Ada lagi yang ingin disampaikan sekiranya? Cukup? Ada lagi? cukup aja. Cukup. Oke. Sekarang Dila ucapkan, ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tapping. Nah, nanti Dila ikutin kembali kata-kata si ibu yang ibu sampaikan ya. Oke. Aduh, izin sebelumnya ya Dila. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke, selanjutnya ya. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke, kita ulang lagi ya. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah.
pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke, jangan dibuka dulu ya matanya ya. Sekarang coba rileks, tenangkan diri Dila. Mulai tarik nafasnya. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Mulai tarik sekali lagi Dila. Hembuskan. Nah, Dila, Ibu yakin Dila pasti bisa menemukan kebahagiaan Dila ke depannya tanpa harus bergantung, tanpa harus merasa trauma dengan kejadian belakangan ini. Dan Ibu juga berharap dan juga Ibu yakin kepada Dila bahwa Dila pasti bisa mencari kebahagiaan Dila itu sendiri. Semangat ya. Nah, nanti kalau mendengar suara jentikan tangan Ibu, Dila boleh membuka mata. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Buka mata Dila. Oke, gimana? Aman rasanya? Aman. Oke, kita duduknya seperti tadi kembali. Hadap-hadapan lagi. Oke. Gimana rasanya saat ini Dila? Ya, sedikit lega. Sedikit lega. Oke. Kalau misalkan Ibu scoring dari 1 sampai 5 tadi, sekarang tingkat stresnya ada di mana? Tadi kan 3 tuh tingkat stresnya, sekarang ada di tingkat berapa? 8 enggak? 8. Oke, tapi sudah mulai hilang ya. Nah, oke Dila, dari yang tadi Ibu juga yakin kepada Dila bahwa Dila pasti bisa melewati semuanya, dan juga kita percayakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana Allah itu tidak akan memberikan hambanya ujian yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi berarti Allah tahu bahwa Dila itu mampu, makanya Dila diberikan ujian seperti itu. Tapi Dila jangan trauma ya dengan hal tersebut, karena bagaimanapun kita ini diciptakan hidup pasangan. Nah, di sini Ibu meminta Dila menyampaikan bagaimana perasaan Dila saat ini setelah melakukan teknik set yang kita lakukan tadi. Apa, sampaikan aja apa yang rasakan sekarang. Rasanya kayak udah lega gitu, karena udah diceritain tadi semuanya. Jadi rasanya kayak udah sedikit lepas lah gitu, kayak apa yang kupendam, kayak juga udah kayak relax gitu. Nah, Ibu juga berharap ketika Dila merasakan kembali rasa cemas tersebut, Dila bisa mengontrol diri ya. Dila bisa juga agar Dila tidak stres nantinya. Bisa Dila kira-kira menerapkannya? Insya Allah bisa. Oke. Ibu harap bisa ya Dila.
Dan Dila juga jangan lupa berdoa kepada Allah, dan juga apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, Dila tetap mensyukuri, tetap mengikhlaskan apapun yang terjadi. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung. Sebelumnya Ibu juga minta maaf kalau misalkan selama dalam proses konseling ini ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati Dila. Ibu meminta maaf, dan Ibu juga berharap semoga hal ini tidak terulang lagi ke depannya. Dila harus tetap semangat, tetap harus menjadi pribadi yang seperti biasanya. Jangan karena hal ini nanti Dila malah murung, terisolir, kan itu tidak baik. Oke? Paham? Dapat dipahami Dila? Bisa Ibu. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya mungkin kita kalau misalkan masih ada yang ingin Dila sampaikan, ada yang masih ingin Dila ceritakan, Dila boleh sekali untuk menceritakannya kepada Ibu. Dila boleh kembali menghubungi Ibu, Dila juga boleh menghubungi konselor-konselor lainnya untuk menceritakan tentang apa yang Dila rasakan. Atau Dila juga bisa menceritakan kepada teman yang Dila percayai. Nah, sampai sini sudah bisa kita akhiri proses konselingnya Dila? Sudah. Oke, baik. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Dila telah mau menceritakan mengenai apa yang dia rasakan, menceritakan mengenai sakitnya Dila bagaimana, kecewanya Dila bagaimana, dan Ibu juga berterima kasih karena Dila telah mau mengikuti proses konseling ini sampai akhir. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada saat ini. Jika Dila memang ingin menceritakan hal lain atau ada hal yang mengganggu lainnya, Dila boleh menghubungi Ibu kembali ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.